Pejuang perlawanan terus melakukan konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Al-Zaitun. Bahkan mereka mengubah persimpangan Daulah dan Jalan Al-Sika menjadi kuburan tank-tank canggih Israel. Kabar ini disampaikan seorang pemimpin perlawanan Palestina di lingkungan Al-Zaitun pada Rabu 28 Februari 2024 pagi. Pernyataannya muncul setelah berbagai faksi perlawanan Palestina terlibat serangan sengit dengan pasukan pendudukan Israel di lingkungan Al-Zaitun selama 10 hari terakhir. Pada Selasa 27 Februari, dua perwira militer Israel yang bertugas di Brigade Givati terbunuh. Satu di antaranya merupakan seorang komandan peleton. Selain itu, juru bicara IOF mengakui 7 tentara dan perwira lainnya terluka parah. Tentara Israel ini terbunuh hingga terluka karena terkena ledakan alat peledak rakitan di sebuah bangunan. Dikutip dari Al-Mayadin, komandan perlawanan menegaskan bahwa musuh mengalami kerugian besar. Helikopter militer Israel mendarat sebanyak 3 kali untuk mengevakuasi korban tewas maupun luka. Hamas mengklaim tentara Israel saat ini mengalami kebingungan dalam pergerakannya di Al-Zaitun. Kelompok perlawanan Yaman Houthi hingga saat ini masih melakukan serangan terhadap kapal-kapal Israel maupun yang menuju ke Israel di Laut Merah. Seorang diplomat senior Amerika Serikat menyebut jika agen dari Iran dan Hizbullah Lebanon membantu serangan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh utusan khusus Amerika Serikat untuk Yaman, Tim Lenderking, kepada anggota parlemen pada Selasa 27 Februari 2024. Kelompok Houthi yang didukung Iran telah menargetkan pelayaran komersial dan internasional lebih dari 40 kali sejak November 2023. Bahkan, serangan itu juga menyasar kapal militer Amerika dan lainnya di Laut Merah. Mereka mengatakan serangan mereka akan berhenti setelah gencatan senjata tercapai di Gaza. Dikutip dari Al-Arabiya, tim Lenderking menyebut jika Iran memperlengkapi dan memfasilitasi serangan Houthi, ia tak dapat membayangkan bahwa rakyat Yaman menginginkan orang-orang Iran berada di negara mereka. Oleh karenanya, Lenderking menyarankan agar hal itu segera dihentikan. Dirinya pun menegaskan serangan Amerika Serikat akan terus berlanjut sampai Houthi menghentikan serangan mereka. Rusia hingga saat ini masih terus menginvasi wilayah Ukraina. Bahkan dikabarkan Moskow mendapat bantuan jutaan amunisi dari Korea Utara. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Shin Won-sik. Dikatakannya, Presiden korut Kim Jong-un sejak Juli tahun lalu diam-diam telah mengirimkan 6.700 kontainer. Kontainer itu berisikan 3 juta peluru artileri 152 mm atau 500.000 peluru 122 mm untuk Rusia. Shin tak menjelaskan lebih lanjut soal sumber informasi yang disampaikannya kepada publik. Namun, pengiriman senjata tersebut merupakan upaya Kim Jong-un untuk mempercepat kemenangan Rusia. Bahkan demi mendukung pasokan senjata untuk Rusia, ratusan pabrik amunisi di Korut menggenjot produksi dengan kecepatan penuh. Menurut Shin, produksi terus digenjot meski kekurangan bahan baku dan aliran listrik. Sebelum fakta tersebut terungkap, Seoul dan Washington telah mencurigai hubungan terlarang antara Pyongyang dan Moskow. Kecurigaan ini mencuat karena keduanya kerap melakukan kerjasama militer meski tengah disanksi Barat. Dalam lembar fakta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan lalu, Korut juga kepergok mengirimkan lebih dari 10.000 kontainer. Kontainer ini juga berisi amunisi atau bahan terkait ke Rusia sejak September. Kelompok perlawanan Palestina memberikan pukulan keras terhadap tentara dan kendaraan militer rezim Zionis di berbagai wilayah di jalur Gaza. Setelah sebelumnya berhasil menembak jatuh helikopter, perlawanan Palestina kini menyerang jet tempur IDF. Pada Rabu 28 Februari 2024, Soraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengumumkan keberhasilan mujahidinnya. Mereka menargetkan sebuah jet tempur Israel dengan roket. Bahkan Soraya Al-Quds menyebut jika jet tempur tersebut meledak. Selain itu, mereka juga mengumumkan penghancuran kendaraan militer musuh di selatan daerah Al-Zaitun dan kendaraan lain di timur wilayah. Kendaraan musuh ini dihancurkan menggunakan perangkap bahan peledak Shahib.
Di sisi lain, pasukan perlawanan Saraya Al-Quds menargetkan Askelon dan pemukiman Zionis di dekat Gaza dengan roket pada Selasa 27 Februari malam. Sumber Zionis melaporkan memburuknya kondisi 7 tentara Israel yang terluka akibat ledakan alat peledak dalam pertempuran di Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas juga mengumumkan bahwa mereka telah menimbulkan banyak korban jiwa di pihak tentara rezim Zionis. Menurut pernyataan Al-Qassam, bulldozer D9 rezim Zionis terkena rudal anti lapis baja Al-Yasin 105 di dekat Masjid Musab bin Umair. Akibatnya kendaraan militer Israel itu terbakar. Keberhasilan mereka juga terjadi di daerah Al-Zaitun dengan menghancurkan tank Merkava. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.